Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وعلمنا يا الله من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Maqatas Simpul dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat itu bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tergolong hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang beriman, selamat bahagia mulia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai halaman 25 ya. Halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hada fasl. Di halaman 25 paling atas. Faslun utawi iki bab atau fasal menjelaskan tentang wal musaqatu jaizatun ala nakhl wal karmi walaha syartani. Wal musaqatu itu kita bisa artikan pengelola atau pekerja yang selalu mengurusin tanaman, ya. Musaqat atau sebuah siraman, sebuah tenaga untuk mengurus semua tanaman, ya. Atau yang kita artikan bisa kita artikan gampangnya itu kayak siraman atau yang ngurusin semua tanaman buah-buahan itu. Nah, ketika kita mengadakan akad musaqat, ya, jaizun itu boleh alan nakhli wal karom, ya, boleh akad musaqat itu dilakukan, ya, atas buah kurma, wan nakhl wal karom itu anggur, wal karmi anggur. Nah, karmi sama karom ini sudah beda artinya, ya. Itulah bahasa Arab, sama-sama hurufnya sama, harokatnya beda, artinya udah jauh. Wal karmidah
anggur ya, walaha syartoni, dan untuk akad ini mempunyai 2 syarat. Ya. Mempunyai 2 syarat. Yang pertama, ahaduhuma ayyuqaddiruha bimuddah gitu. Jadi yang pertama adalah syarat yang pertama itu adalah harus dijelaskan ayyuqaddira, kira-kira waktunya sampai kapan untuk pengurusan ini. Ya, udah. Ini tanaman tolong disirami, tolong dirawat ya, tolong di ini. Itu harus ditentukan sampai kapan begitu. Itu harus maklumah jelas. Ya. Itu harus maklumah jelas. Sampai kapan perawatan ini? Ya sekarang sih nggak ada. Kalau dulu kan ada, zaman dia paling banyak buah anggur kurma itu udah paling banyak. Ya kalau di sini mungkin paling banyak ya sawit, ya di Indonesia. Kurma jarang, anggur juga jarang. Nah itu syarat yang pertama, harus jelas ditentukan waktunya sampai kapan untuk pengurusan itu ya, untuk menyirami buah anggur dan kurma. Kemudian yang kedua, wasani ayu ayina, juga dijelaskan ya, harus jelas lil amil, bagi orang yang mengurusi tanaman itu, juz'an, bagian makluman yang diketahui, minas samarati ya, minas samarati. Jadi yang kedua syaratnya harus jelas jatah bagi yang ngurusin itu berapa ya, jatahnya nanti tiap bulan atau setiap panen itu jatahnya berapa, itu juga harus ditentukan biar tidak terjadi biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nanti giliran tidak ditentukan, giliran panen banyak minta jatah banyak. Harus ditentukan di awal biar nggak terjadi perselisihan atau pertengkaran karena gara-gara panennya banyak atau gara-gara panennya sedikit. Pokoknya harus ditentukan bagiannya berapa. Ketika panennya mencapai berapa kintal apa berapa kilo gitu ya, terus berapa hasilnya, itu terus jelas. Nah kemudian sumal amalu ya, sumal amalu, kemudian bagi pekerja ya, atau pekerjaan ini atau suatu akad ini, fiha, di dalamnya itu alal dorba ini ada 2 macam ya. Jadi akad ini atau sebuah pekerjaan ini itu ada dibagi 2 macam. Yang pertama, amalun ya'udu naf'uhu ila samrati fahuwa alal amil. Suatu pekerjaan yang kembali ya'udu, bisa kembali, naf'uhu itu manfaatnya, ila samrati ya, akan buah-buahnya. Maksudnya buahnya itu bisa lebat, panennya bisa banyak sedikit, itu fahuwa alal amil, itu tergantung orang yang bekerja ya, tergantung orang yang bekerja. Masalah nanti panennya banyak sedikit itu tergantung atas keahliannya seorang yang mau bekerja untuk mengurusi tanaman itu ya. Kalau orangnya kurang pengalaman ya logikanya nanti hasilnya kurang maksimal. Walaupun semua itu hasil ditentukan atas Allah, ditentukan oleh Allah ya, takdir udah dari Allah. Tapi kan secara logika orang kalau udah pandai, udah memang ahlinya, maka akan ngurus dengan baik, hasilnya juga baik. Itu logikanya, secara hitung-hitungannya begitu. Tapi kalau orang ini yang ngurusin baru pengalamannya belum banyak pengalaman ngurusin tentang pertanian, apalagi tentang tanaman anggur dan kurma tadi, kurang pengalaman, ya nanti bisa panennya kurang banyak, gak maksimal itu. Maka ya dikembalikan kepada seorang pekerja itu ya untuk hasil yang maksimal, begitu ya. Baik, itu untuk hasil maksimal. Kemudian wa amalun ya'udu naf'uhu ilal ard. Nah, pekerja amalun ya'udu dikembalikan naf'uhu, apa manfaatnya ya, naf'uhu manfaatnya ilal ardi, manfaat kepada
bumi yang dikelola atau tanah yang dikelola. Fahuwa ala rabbil mal. Kalau masalah tanah ini baik subur tidaknya, yaitu dikembalikan tanggung jawabnya yang punya lahan. Begitu ya. Jadi tanah ini baik tidaknya, banyak memberikan manfaat, subur tidaknya, itu yang bisa menentukan, yang bisa memberikan ya yang mempunyai tanah. Begitu. Walaupun logikanya, walaupun itu tanah subur, tapi kalau Allah berkehendak tanaman nggak bisa subur ya bisa saja. Cuman kan logikanya kalau udah tanah itu baik, tanah itu subur, ya nanti akan hasilnya akan bagus, ya buah-buahnya akan banyak. Nah, jadi semua itu masalah tanah diserahkan kepada orang yang punyai Rabbul Mal atau Rabbil Mal, orang yang mempunyai tanah tersebut. Tapi kalau masalah hasil panen, ya masalah hasil panen itu tergantung pekerjanya. Begitu dikembalikan kepada pekerjanya. Kalau pekerjanya semangat, rajin, pintar, udah ahlinya, insya Allah itu akan menunai panennya begitu maksimal. Ya, baik itu. Selanjutnya faslun ay hada fasl. Faslun ay hadal fasl utawi iki fasal menjelaskan tentang wa kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahhat ijaratuhu idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amrayni, gitu ya. Jadi wa kullu ma, setiap sesuatu amkana yang mungkin intifa'u memberikan manfaat bihi kelawan ma, begitu kalau mengartikannya. Baqa'in tetap ainihi zatnya, sohat maka sah ijaratuhu menyewakan itu idza quddirat, ya idza quddirat, maka idza quddirat jika ditentukan, jika dipastikan manfaatu apa manfaatnya, kemanfaatnya. Jadi yang dimaksud wa kullu ma amkana intifa, jadi segala sesuatu yang dapat memberikan kemanfaatan, ya, segala sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan dan sesuatu itu tidak berubah, tetap, maka boleh disewakan. Ya, begini, mobil, sewa mobil itu kan pasti tetap disewa 1 bulan, nggak ada yang kurang, paling bensinnya doang yang kurang. Ya itu kan, jadi semuanya lengkap, order-ordernya udah lengkap, disewa 1 bulan kembali juga lengkap. Nah itu boleh, datnya nggak berubah. Tapi kalau nyewanya air, nah ini nggak boleh. Nih kolam nih saya sewain, airnya saya sewain, itu kan berkurang nanti lama-lama, ya lama-lama akan berkurang. Nah itu nggak sah disewakan air itu. Maka yang dihitung disewakan itu mungkin tempatnya, kolamnya. Kalau air nggak boleh disewakan. Jadi hal yang boleh disewakan itu sesuatu zat yang bisa memberikan manfaat dan zatnya itu, bendanya itu nggak berkurang. Walaupun disewa beberapa hari bahkan berbulan-bulan tetap. Ya, kontrak rumah nggak akan berkurang rumah itu. Ya. Nggak mungkin disewa 1 bulan kamarnya hilang 1 kan, nggak mungkin. Nah itu nggak boleh. Nah, itu zat yang pokoknya zat yang sesuatu yang boleh disewakan itu sesuatu yang tidak berkurang ketika disewa. Ya mungkin kualitasnya akan berkurang, itu udah sesuai karena kita bayar. Mungkin rumahnya semakin jelek, ya udah itu udah sewajar. Yang penting asal zatnya itu nggak berkurang. Ya, kecuali ketika disewa kamar mandinya hilang, kita disewa atapnya hilang, nah itu nggak boleh. Nah kayak air itu kan benda yang cair, ketika disewakan nggak boleh, itu pasti berkurang, susut. Apalagi udah musim kemarau, panas terus, hilang, habis. Nah itu nggak boleh, pasti yang menyewa itu akan kecewa. Itulah dilarangnya dalam syariat Islam. Ya, jadi itu. Pokoknya benda sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan benda itu tidak berubah, maka boleh untuk disewakan. Ya.
Kemudian bimuddati au amalin wa itlaquha yaqtadi ta'jilul ujrah illa ayushtarata gitu. Disyaratkan dengan jangka waktu. Kalau udah bimuddatin au amalin begitu. Jadi disyaratkan pertama adalah bimuddah. Muddah itu waktu, jangka waktu sampai kapan. Kalau udah disewakan, nih saya sewa 2 tahun, saya sewa 1 bulan. Ini saya sewa per bulan ya. Nanti kalau 1 bulan habis kita akad baru, 1 bulan habis akad baru lagi gitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Maka itu harus ditentukan waktunya ya. Udah ini saya sewa, nggak ada kejelasan waktunya sampai kapan disewa. Nah itu yang akan merugikan salah satu di antara dua pihak. Nanti harus jelas waktunya ya. Saya sewa 2 tahun, ya udah ketika habis 2 tahun akad baru lagi gitu ya. Jadi akad baru lagi. Itu waktu penting, harus syaratnya waktunya ya. Kemudian au amalin wa itlaquha yaqtadi ta'jilul ujrah. Kemudian yang ditentukan adalah harga. Ujrah itu sebuah bayaran ya untuk menyewa berapa tahun ya. Itu ta'jilul ujrah, itu tunai, dibayar tunai. Ya umpamanya kita sewa rumah 2 tahun. Nah nih saya sewa ya 15 juta 2 tahun umpamanya, atau 20 juta 2 tahun, dibayar tunai. Ketika tidak dibayar tunai illa ayushtarata ta'jilu wala tabtul ya. Nah ketika tidak dibayar tunai maka ada syarat. Ada syarat, mungkin ketika tidak tunai ya udahlah nanti ya saya bayarnya ketika awal bulan. Ketika saya menerima gaji, nah itu baru saya bayar ya, boleh. Itu kan udah ada syarat ketentuan, ya. Dah. Jadi illa ayustarata ta'jil wala tabtulu ijara bi mautin ahadil mutaqa'idaini wala tabtul bi talafitil ainil mustajira wala dhamanu 'alal ajir illa bi adwan. Nah, wala tabtulu tidak batal apa ijarah, akad sewa, bi mauti ahadil muta'aqidaini, dengan sebab, nih babnya bab sababiyah, bimauti ahadil muta'aqidaini, sebab salah satu yang berakad itu meninggal. Udah akad ya, akad saya sewa 2 tahun nih rumah, satunya meninggal, yang punya rumah atau yang nyewa. Enggak, itu tetap akadnya masih tetap enggak batal. Ya tinggal siapa yang memanfaatkan 2 tahun itu, mungkin keluarganya, mungkin orang lain. Ya. Begitu. Akad itu tetap enggak batal. Kemudian watabtulu bitalafil ainil mustajirah. Akad sewa itu bisa batal. Watabtulu bisa batal bitalafil aini, sebab kurangnya zat. Ya, sebabnya kurangnya sesuatu itu ya yang disewa. Ya. Al mustakhirah ya. Jadi wala doman. Jadi gini, ketika kita sewa mobil 1 bulan, ternyata mobil itu bannya hilang, kan berkurang. Nah, seketika itu batal akadnya, akad sewanya. Ini mobil baru saya pakai 1 minggu, ternyata bannya ini ada yang nyuri, ya, ada yang nyuri. Tergantung. Ya, nanti kalau memang atas kecerobohan kita yang menyewa, maka dia akan bertanggung jawab untuk menggantinya. Kalau memang bukan atas kecerobohan, ya, memang parkirnya udah benar, ya, parkirnya udah benar, udah ternyata hilang, atau ban itu dipakai terus meletus, ya, itu kan udah di luar kemampuan, banyak pecah. Maka ya apa? Maka itu nanti akadnya bisa jadi batal kalau memang, ya, kalau memang si penyewa itu
Ayah komplain kepada orang yang mempunyai mobil itu, bisa batal. Nih, baru dipakai 2 hari, kan sewanya seminggu, baru dipakai 2 hari udah pecah bannya, batal, bisa dibatalkan itu, ya, begitu. Dan dia nggak bertanggung jawab karena apa? Bukan atas kelalaiannya, gitu. Nah, ini keterangannya. Wala dhamana 'alal ajir illa bi'adwan. Tidak ada tanggung jawab alal ajir kepada seorang yang penyewa illa bi'adwan, kecuali atas kecerobohannya dia. Ya, kalau dia memang ceroboh maka kerusakan ditanggung penyewa. Kalau dia nggak ceroboh, udah makainya bener, naruhnya juga bener, nggak ceroboh lah intinya. Ya ada apa-apa, berarti ya si penyewa itu nggak mempunyai tanggung jawab. Ya, itu. Sampai sebegitunya diatur dalam Islam itu ya. Baik. Terakhir, faslun ay hada fasl wal ji'alah. Utawi iki fasal menjelaskan tentang ji'alah. Ji'alah itu kita artikan pengumuman atau sayembara, begitu ya. Ketika ada barang hilang. Nah, jaisun itu hukumnya boleh. Kita kehilangan sesuatu, naruh pengumuman sayembara. Siapa yang menemukan, ya maka akan diberikan imbalan ini. Itu boleh. Itu memang udah ada di dalam Islam. Ya. Sekarang mungkin jarang kita temukan ya, sayembara itu jarang. Kalau dulu banyak sayembara itu diadakan, sayembara pengumuman ini kehilangan ini. Sekarang udah jarang. Saya nggak pernah nemuin orang masang pengumuman ke ini, paling kehilangan orang ini itu bisa. Tapi kalau barang udah jarang. Intinya kita memasang pengumuman atau sayembara. Pengumuman sayembara, intinya siapa yang menemukan nanti dikasihkan imbalan. Itu boleh. Ya, utawi ji'alah tadi ayashtarito disyaratkan fi raddi dhalatihi, ya. Disyaratkan, ya. Kemudian mensyaratkan dalam mengembalikan harta yang hilang yang sudah diketahui. Ya. Jadi syarat ji'alah itu mengembalikan barang yang sudah diketahui secara maklum. Maksudnya barang itu sudah diketahui baru boleh. Maksudnya ketentuan barang itu apa aja yang hilang. Nah itu boleh kita umumkan. Tapi kalau kita masih ragu, jangan. Ya. Ni fa idza raddaha istahaqqa dzalik, dan maka apabila ada orang yang mengembalikan, jadi faida rodda, maka ketika ada yang mengembalikan ing ji'alah istahaqqa, maka berhak zalikal iwad untuk memperoleh imbalan masyruton yang disyaratkan, yang ditentukan, boleh. Jadi seorang yang memberikan pengumuman, yang memasang pengumuman itu syaratnya harus tahu dulu apa aja yang hilang, berapa nominalnya, ya, bendanya apa aja, itu harus benar-benar yakin yang dihilang apa yang hilang baru dipasang. Kemudian di situ harus ada ketentuannya, telah hilang ini semua kejelas, yang menemukan akan diberikan imbalan 20 juta umpamanya. Dah. Kemudian yang menemukan itu mengembalikan. Nah, maka wajib memenuhi haknya 20 juta itu diberikan orang yang menemukan. Itu harus. Nah, ketika kok syarat sudah ditentukan, ternyata sudah ketemu ditawar karena kelamaan nemunya 10 juta aja ya. Nah itu nggak boleh. Harus sesuai yang diumumkan, yang sudah ditentukan di pengumuman atau sayembara tadi. Begitu ya. Itu di dalam Islam namanya ji'alah. Ya. Kalau dalam kitab pengumuman atau dalam dulu orang kita itu ada sayembara. Pengumuman atas kehilangan ini. Nah itu boleh kita memasang. Beda kalau kita yang menemukan, ada nanti pembahasannya bagi orang yang menemukan uang. Tuh beda. Jadi kalau kita menemukan uang,
yang kehilangan nggak ngasih pengumuman. Kalau kita nemu, nah itu namanya barang luqotoh. Itu pembahasan tentang luqotoh, barang penemuan. Kalau ji'alah itu yang kehilangan istilahnya, memasang pengumuman. Kalau luqotoh itu orang yang menemukan. Nanti ya, barang luqotoh itu juga perlu diumumkan. Kalau kita nggak mau tanggung jawab, ya udah taruh aja di masjid duit itu. Saya nggak mau tanggung jawab, udahlah saya biarin nggak ambil duit itu, boleh. Nah, kenapa kok ketika kita diberikan, ditakdirkan Allah itu tahu bahwa itu duit siapa ya hilang nih ya? Tuh, kenapa kalau kita nggak ambil itu malah ada yang mengatakan kita kena dosa nantinya? Kenapa? Takutnya itu duit diambil orang yang nggak bertanggung jawab. Berarti memberikan kesempatan untuk orang berbuat dosa. Nah, kalau kita benar-benar amanah udah ambil aja. Nah, kalau kita nggak mau pasang pengumuman ya udah taruh aja di masjid. Banyak uang 100.000 ini uang siapa ya? Kalau diumumin kok kayaknya gimana, ditempel di tembok uang 100.000 ini aja. Ya udah saya taruh di masjid lah. Saya niatkan buat orang yang mempunyai duit ini biar amal. Begitu aja aman. Ya, bisa luqotoh itu kita milikin bisa. Dengan syarat kita kasih pengumuman, kemudian beberapa bahkan ada yang mengatakan sampai 2 tahun. Ada yang mengatakan setengah tahun. Macam-macam lamanya. Kalau nggak ada yang nyari, berarti sudah menjadi hak milik kita. Ya, kalau kita mau prosesnya seperti itu. Ya, takutnya kita belum selesai pengumuman itu sudah meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Ya, daripada kita kena tanggung jawab, ya, belum selesai urusan 2 tahun kita udah meninggal umpamanya ya. Diambil Allah lah, siapa yang meneruskan ini nanti? Itu maka untuk amannya udah taruh yang di tempat yang aman, yaitu masjid, itu apa udah itu. Sebanyak apapun uang itu. Ya kalau sekiranya itu perlu diumumkan, umumnya menemukan uang 1 M, pasti ada yang nyari itu. Pasti dicari-cari. 1 juta aja pasti ada yang nyari. Pasti ada yang keliling situ, tunggu aja. Nggak usah dikasih pengumuman dulu, tunggu aja. Nah, kalau lama udah nggak ada yang nyari, yang udah ketemu, masukin masjid aja. Amannya begitu. Nah, kalau kita pingin memiliki ini uang temuan ini, boleh luqotoh itu boleh dimiliki, boleh kita akuin, asal ditaruh pengumuman dulu sampai batas maksimal yang sudah ditentukan oleh syariat, baru sah milik kita. Tapi kan kelamaan, ya lama waktunya itu, bahkan ada yang bilang terlalu 2 tahun, bahkan ada 3 tahun begitu kan. Dan takutnya kita nggak ada umur, nanti siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau yang meneruskan nggak tanggung jawab, udahlah pakai aja lah, ngapain kelamaan? Ya itu siapa yang bertanggung jawab nanti kalau kayak begitu ya? Nah, itu namanya luqotoh ya. Luqotoh itu yang menemukan biasanya barang penemuan. Kalau ji'alah itu orang yang kehilangan. Baik, sampai sini wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan? Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi ya Pak. Gimana? Undian ya, undian. Baik. Oke. Undian itu kan berarti kan sudah dipasang sayembara dulu. Itu sebuah sayembara bisa dikatakan ji'alah. Tadi apa sayembara tadi? Ji'alah ya, pengumuman orang yang memberikan pengumuman. Bisa kita kiaskan sebagai ji'alah. Kita adakan sayembara, pengumuman. Barang siapa yang bisa mengumpulkan ini, maka berhadiah umroh. Ya, itu bisa dikatakan, bisa kita kiaskan akan ji'alah. Ya. Nah, itu ada yang mengatakan boleh. Ya, dia kan berarti ada usaha untuk mengumpulkan ini, untuk usaha ini dikumpulkan sampai ya batas yang sudah ditentukan, batas yang sudah diperlukan. Nah, berarti kita menagih janjinya itu. Ya, nah kecuali ada kupon dikumpulkan terus diundi, ya
diundi siapa yang keluar namanya. Nah ini masih diragukan seperti itu. Karena ada itu kupon dikumpulin, kirim ini kumpulin itu ikut undian. Itu masih ada yang mengatakan boleh karena sudah ditentukan. Ya, siapa yang mau mengumpulkan berapa orang banyak nanti yang diambil 3 ya, sudah ada ketentuan di awal. Maka yang tidak dapat jangan kecewa. Sudah ada ketentuannya itu, akad di awal sudah ada, begitu loh. Nggak dikasih akad, udah siapa yang mau mengumpulin nanti berhadiah umroh, nggak ada penjelasan awalnya. Orang semangat ngumpulin, ternyata yang diambil cuma 1 orang, tahu gitu nggak usah. Nah gitu. Jadi ketentuan sudah ditentukan. Ayo siapa yang beruntung akan dapat, silakan sebanyak-banyaknya kirim ini. Nanti akan diambil pemenang 3 orang. Nah ini udah tahu dari awal, jadi udah siap. Nanti kalau nggak kepilih ya berarti memang belum takdir. Gitu. Jadi di awal harus dijelaskan. Gitu ya. Ya kayak kita mau akad kredit di bank itu kan semua ketentuan bunganya udah ditentukan. Ya, semua ini model ininya pokoknya semua udah ditentukan baru kita mengadakan akad. Ya, setuju? Oke. Nah, itu semua ditentukan. Barang saya ayo kirim sebanyak-banyaknya. Siapa tahu Anda beruntung. Udah tahu nih. Akan diambil 3 pemenang. Pertama berhadiah ini nih. Nah, untuk 10 berikutnya berhadiah ini udah ditentukan semua. Ya. Maka kita udah tahu ketentuannya. Ya. Ada yang nggak mungkin kita dapat, paling orang-orangnya aja yang dapat. Nah, itu nggak usah ngirim kalau kayak gitu udah nggak legowo nantinya. Ya, kalau kita mau iseng ya udahlah. Emang udah tahu ketentuan di awal gitu loh, undiannya seperti itu. Nah, kalau memang nggak dikasih ketentuan, siapa yang bisa pasti langsung dapat. Atau siapa yang duluan ngumpulin ya poin ini, kemudian lapor langsung dapat hadiah umroh. Nah, itu bisa begitu. Berarti nggak pakai undian gitu loh. Kan ada yang pakai diundi, ada yang nggak, ada yang diundi, ya itu aja. Baik, ada lagi? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau kita lihat di rest area itu kan di masjid itu begitu banyak barang-barang yang tinggal. Iya. Jam. Ya. Iya. Baik. Maka ketika kita lihat ini jam siapa, kita itu punya amanah untuk bertanggung jawab. Daripada nih jam diambil orang yang nggak bertanggung jawab terus diambil, maka jadi ini. Maka amannya kita ambil, kita kasih ke tempat informasi. Informasi nanti diinformasikan. Suruh informasikan siapa yang kehilangan, suruh ngambil di pos informasi, di tempat informasi. Gitu aja. Itu bagus itu. Itu sebuah langkah amal, ya. Itu dapat pahala kita nanti, memudahkan. Pasti orang yang kehilangan, ternyata ada di ini informasi, udah kita ambil. Siapa yang menemukan? Gitu. Kita nggak usah nyatat alamat di situ yang menemukan. Nah, kalau kita mengharap sesuatu kan nggak karena Allah pasti. Kalau orangnya yang punya nanti suruh nelpon ini, saya yang nemukan ini. Kali aja ada imbalannya Pak ya, tolong dihubungi saya. Berarti nggak ikhlas. Begitu. Ya, begitu. Kalau mau ikhlas sudah taruh jam tangan. Jam tangan yang mahal gitu. Wah, ini pasti punya orang kaya. Ini kalau saya nggak nyatet alamat, nanti takutnya orang kaya ini ngasih imbalan, ya. Sayang ini, gitu. Ditungguin. Yuk informasi Pak, saya pegang dulu, informasikan dulu. Berarti itu mengharap imbalan. Kalau nggak mengharap imbalan, ya udah pasrahin ke orang yang berhak itu, maksudnya orang yang memberikan informasi. Tapi kita kalau takut beda ya. Kita mengharap imbalan dengan takut kalau yang memberikan informasi ini nggak dikasihin nanti, nggak diinformasiin. Takutnya kita tungguin aja biar diinformasi sampai sang kehilangan itu datang, ya nanti kasihkan. Nah itu berarti lepas tanggung jawab kita. Lebih bagus begitu. Tapi nggak niat mengharap imbalan. Itu jadi ya intinya kita pasrahkan aja kalau ada barang temuan, ya kalau ada barang temuan, apalagi ketika pas haji, waduh hati-hati itu. Ketika pas haji ada barang temuan itu udah jangan diambil lah, mending biarin atau kasih polisi siapa yang lebih tahu gitu, maksudnya nanti akan dikembalikan kepada orang yang berhak, atau kalau enggak ya dibuat untuk kemaslahatan umat begitu. Baik, dah satu lagi.
Kalau nggak ada tutup cukup. Baik, kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوافين ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا اخر كلامنا من الدنيا عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد ونبيك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.